Yuk. Yuk, ready. Oke. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 11 dengan nama saya Jeki Sebayang dengan NIM 103112430160 dan dengan teman saya Nova Labib Asyidik dengan NIM 1031124001008 dan rekan saya Raihan Andiarba dengan NIM 1031124000071 akan mempresentasikan tugas teori peluang dengan judul Penerapan Distribusi Eksponensial pada Layanan Publik. Presentasi ini disusun untuk menunjukkan penerapan distribusi eksponensial dalam permasalahan nyata. Lanjut. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak layanan publik yang melibatkan waktu tunggu antar kejadian seperti waktu antar panggilan di pusat pengaduan atau kedatangan kendaraan di pompa bensin. Dalam kedatangan ini bersifat acak, sehingga diperlukan pendekatan probabilistik, salah satu distribusi yang sesuai untuk memodelkan waktu tunggu tersebut dengan distribusi eksponensial. Lanjut. Pembahasan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang ingin kami kaji, yaitu bagaimana mendefinisikan perubahan acak dan parameter distribusi eksponensial, bagaimana menghitung peluang dalam selang waktu tertentu, serta bagaimana menentukan nilai min dan variasi dari perubahan acak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan distribusi eksponensial pada kasus nyata layanan publik serta memahami karakteristiknya. Pembahasan dibatasi pada dua objek penelitian, yaitu pusat pengaduan telepon dan pompa bensin, dengan fokus pada waktu tunggu antar kejadian. Kajian pustaka. Distribusi eksponensial merupakan distribusi peluang kontinu yang digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian dalam proses Poisson. Distribusi ini memiliki sifat memorialis, yang berarti peluang kejadian tidak dipengaruhi oleh waktu sebelumnya. Parameter utama dari distribusi ini adalah laju kejadian atau lambda yang memengaruhi peluang, min, dan variasi. Oke, di sini saya lanjut menjelaskan. Memang ada kajian teori distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan waktu tunggu antar kejadian dalam suatu sistem acak, seperti panggilan masuk, call center, atau kedatangan kendaraan di pompa bensin. Distribusi ini berkaitan dengan proses Poisson, di mana waktu antar kejadian mengikuti pola eksponensial. Parameter lambda menyatakan laju kejadian rata, nilai PDF dan CDF digunakan untuk menghitung peluang kejadian dalam selang waktu tertentu, sedangkan min dan variansi menggambarkan rata-rata waktu tunggu dan tingkat variansinya. Lanjut. Metode penelitian. Pada bagian metode ini, kami menggunakan pendekatan analisis kuantitatif deskriptif. Inti dari metode kami adalah mengobservasi 50 data waktu antar kedatangan untuk setiap kasus guna mendapatkan sampel yang representatif. Kami mencatat durasi waktu yang berlalu antara satu kejadian dan kejadian yang berikutnya menggunakan satuan menit dan parameter lambda ditentukan berdasarkan rata-rata waktu tunggu tersebut. Kami menggunakan pendekatan maksimum likelihood estimation atau MLA yang secara teknis berarti kami mencari nilai parameter yang paling mungkin menjelaskan data yang kami temukan. Bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Studi kasus 1, pusat pengaduan telepon atau call center. Kita tahu di sini kita bisa definisikan perubahan acak X. Perubahan acaknya ada X sebagai perubahan acak, waktu tunggu antar panggilan menit. Terus ada total waktu. Total waktu nanti 50 data kan, total waktu kan 50 data nanti dikali didapatkan sekitar 14,332 menit. Terus ada rata-rata waktu tunggu X bar.
Oke, berarti pertama jelasin dulu. Kami menjelbahkan seluruh 50 data observasi sehingga didapat total waktu adalah 14,332 menit. Lalu kami menghitung rata-ratanya X bar dengan membagi 14,332 dengan 50. Hasilnya adalah 0,2866 menit. Nah, kami berlanjut kejadian lambda dengan rumus 1 per X bar. X bar itu tadi yang rata-ratanya yang 14,332 dibagi 50. Berarti lanjut ke bagian mencari laju kejadian dengan rumus 1 per X bar. Nanti berarti jadi 1 dibagi 0,288 sehingga didapatkan 3,489 panggilan per menit. Ini menunjukkan intensitas panggilan yang sangat rapat. Lanjut ke halaman selanjutnya. Hasil perhitungan call center. Dari parameter tadi, kami melakukan 3 perhitungan statistik utama. Pertama, peluang. Kami ingin tahu berapa besar kemungkinan telepon masuk dalam waktu kurang dari 30 detik atau setengah menit. Menggunakan rumus CDF, didapatkan peluang sebesar 82,53%. Artinya, sebagian besar panggilan datang sangat cepat. Lalu yang kedua, ada min. Nilai rata-ratanya adalah tadi yang 1 dibagi X bar. Didapatkan 0, nilai min berarti 1 dibagi tadi 1 dibagi lambda yang 14,332 dibagi 50. Didapatkan 0,2866 menit. Ya, ada variansi. Kami mendapat nilai 0,0821. Nilai variansi yang kecil ini menunjukkan bahwa waktu antar panggilan di call center ini stabil dan tidak banyak melenceng dari rata-ratanya. Oke, ayo lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, halaman ini bisa dilanjutkan untuk halaman tekangan saya. Ya, baik. Pada studi kasus kedua adalah kedatangan kendaraan di pom bensin. Dari 50 observasi, itu diperoleh total waktu antar kedatangan sebesar 67.581 menit dengan rata-rata waktu tunggu itu di 13.516 menit. Laju kendaraan yang diperoleh adalah 0,7398 kendaraan per menit atau setara dengan 44 kendaraan per jam. Kemudian, hasil perhitungan pompa bensin di SPBU dengan nilai lambda tersebut, peluang kendaraan datang dalam waktu kurang dari atau sama dengan 2 menit adalah 7 sebesar 77,23%. Nilai min dan variasi yang lebih besar dibandingkan pusat pengaduan menunjukkan bahwa selang waktu kedatangan kendaraan di pompa bensin relatif lebih panjang. Nah, ini analisis perbandingan. Jika dibandingkan tadi, pusat pengaduan memiliki intensitas kedatangan yang lebih tinggi dan waktu tunggu yang lebih singkat. Sedangkan pompa bensin memiliki intensitas kedatangan yang lebih lama atau lebih rendah, namun waktu tunggu lebih lama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap layanan publik memerlukan pendekatan manajemen antrian yang berbeda sesuai dengan karakteristik kedatangannya. Nah, pada kesimpulan, distribusi eksponensial itu terbukti efektif untuk memodelkan waktu tunggu pada layanan publik. Parameter lambda berpengaruh besar terhadap peluang kejadian min dan variansi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pusat pengaduan memiliki intensitas kedatangan yang lebih tinggi dibandingkan pompa bensin. Sedangkan bensin memiliki selang waktu kedatangan yang lebih panjang. Ya, mungkin saya tutup sekalian. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang baik ya mengenai penerapan distribusi peluang dalam permasalahan dunia nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Down.